Bayangkan, kamu bangun pagi, tidak ada suara kendaraan, tidak ada notifikasi, tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada tetangga, bahkan tidak ada seorang pun untuk diajak berbicara. Bagi sebagian orang, kondisi seperti itu mungkin terasa menyenangkan selama 1 atau 2 hari. Tetapi setelah seminggu, banyak yang mulai merasa bosan. Setelah sebulan, sebagian besar orang mungkin sudah menyerah. Namun ada seorang pria yang memilih hidup seperti itu. Bukan selama sebulan, bukan selama setahun, melainkan hampir 28 tahun. Sendirian di sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik. Yang lebih mengejutkan lagi, ia tidak terdampar. Ia datang ke sana karena memang menginginkannya. Namanya Tom Neal. Dan kisahnya terdengar seperti fiksi. Padahal semuanya benar-benar terjadi. Tom Neal lahir di Selandia Baru. Sejak muda, ia dikenal menyukai petualangan dan kehidupan alam terbuka. Semakin bertambah usia, ia merasa kehidupan modern tidak memberinya ketenangan yang ia cari. Kota semakin ramai, rutinitas semakin padat, dan ia mulai bermimpi tentang kehidupan yang jauh lebih sederhana. Pada tahun 1952, Tom mengambil keputusan yang dianggap aneh oleh banyak orang. Ia berlayar menuju Pulau Suwaro, sebuah atol kecil yang sangat terpencil di Samudra Pasifik. Di sana tidak ada pusat perbelanjaan, tidak ada listrik, tidak ada jalan raya, tidak ada hiburan modern, hanya laut, pasir putih, pohon kelapa, dan keheningan. Bagi kebanyakan orang itu terdengar seperti hukuman. Namun bagi Tom, itulah kebebasan yang sesungguhnya. Sesampainya di pulau itu, Tom harus memulai semuanya dari nol. Tidak ada rumah yang siap dihuni, tidak ada toko untuk membeli makanan, tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan. Jika ingin makan, ia harus mencarinya sendiri. Jika ingin berteduh, ia harus membangunnya sendiri. Tom membuat tempat tinggal sederhana dari bahan-bahan yang tersedia. Ia menangkap ikan, mengumpulkan kelapa, menanam tanaman, menghemat setiap sumber daya yang dimilikinya. Hari-harinya dipenuhi pekerjaan yang tidak pernah selesai. Namun berbeda dengan pekerjaan kantor yang membuat banyak orang stres. Bagi Tom, semua itu terasa bermakna. Karena setiap usaha yang ia lakukan langsung menentukan apakah ia bisa hidup nyaman atau tidak. Dan perlahan, pulau itu mulai terasa seperti rumah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tom mulai memahami ritme alam yang mengelilinginya. Ia belajar membaca cuaca, mengenali tanda-tanda badai, mengetahui kapan ikan mudah ditemukan, dan bagaimana menjaga persediaan makanan ketika kondisi tidak mendukung. Kadang-kadang ada kapal yang singgah, sesekali ada tamu yang datang berkunjung, namun sebagian besar waktunya, ia benar-benar sendirian. Yang menarik, catatan tentang Tom menunjukkan bahwa ia tidak terlihat menderita karena kesepian. Justru banyak orang yang menemuinya merasa ia tampak tenang. Seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang tidak ditemukan kebanyakan manusia modern. Kisah Tom Neal memunculkan pertanyaan yang sangat menarik. Apakah manusia benar-benar membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia? Banyak penelitian menunjukkan bahwa hubungan sosial memang penting bagi kesehatan mental. Namun kebutuhan setiap orang ternyata tidak sama. Sebagian orang memperoleh energi dari pertemuan sosial. Sebagian lainnya merasa lebih nyaman ketika memiliki banyak waktu sendiri. Tom mungkin merupakan contoh yang sangat ekstrem. Selama puluhan tahun, ia hidup jauh dari kehidupan yang dianggap normal. Tetapi ia tetap bertahan, bahkan memilih untuk kembali ke pulau itu setelah sempat meninggalkannya. Hal itu membuat banyak orang percaya bahwa Tom bukan sedang melarikan diri dari dunia. Ia hanya memilih dunia yang berbeda. Kisah Tom Neal akhirnya dikenal luas setelah ia menulis buku tentang kehidupannya di Pulau Suwaro. Banyak pembaca kagum, sebagian merasa tidak sanggup menjalani kehidupan seperti itu. Dan sebagian lainnya diam-diam bertanya pada diri sendiri, apakah hidup yang lebih sederhana sebenarnya lebih membahagiakan? Tom tidak hidup kaya, ia tidak menjadi selebritas, ia tidak memiliki teknologi canggih. Namun kisahnya tetap dikenang hingga hari ini, karena ia membuktikan sesuatu yang jarang dilakukan manusia modern, bahwa terkadang kebahagiaan tidak ditemukan dengan menambah lebih banyak hal ke dalam hidup, melainkan dengan mengurangi semuanya. Kalau kamu suka kisah nyata yang terdengar mustahil seperti ini, follow Fakta Dalam Detik, karena kisah berikutnya mungkin akan membuatmu lebih tidak percaya lagi.